Jadi pertemuan pertama ini kita akan coba, teknik dasar digital imaging yaitu cropping image ya. Nah, cropping image ini Bapak bagi bagi 2 ya, ada tingkat yang mudah dan tingkat yang agak susah ya. Nah, kita akan mulai di tingkat yang mudah dulu ya. Oke, Bapak akan share screen. Nah, pertama-tama teman-teman silakan dibuka gambar Donald bebeknya. Di sini kita akan menggunakan tools ya. Toolsnya itu apa? Nah, toolsnya itu menggunakan Magic Wand Tool. Mungkin di semester pertama Bapak pernah, bahas sedikit ya di Adobe Illustrator kalau nggak salah ya dan, di apa, materi awal-awal yang pertama ya, di pengenalan desain grafis. Nah, di sini ada yang namanya Magic Wand Tool, teman-teman. Nah, di sebelah kiri pojok ya, nah ini adalah tools ya. Nah, Magic Wand Tools ini fungsinya adalah untuk menyeleksi sebuah objek ya. Nah nah di sini kita akan coba seleksi area background-nya dulu. Nah, jadi cara kerjanya tinggal diklik aja area yang mau diseleksi. Tapi ada, ketentuan dan syaratnya. Syaratnya adalah background dengan objek utama ini, si gambar kartun Donald Bebek harus berbeda warnanya ya. Misalkan background-nya putih, objeknya ini, objek utamanya ini warna-warni seperti Donald Bebek. Nah, ini masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau nyampur misalkan hijau dengan abu, abunya itu adalah objek utama, maka itu akan sulit ya. Oke, paham ya? Nah, kita langsung ke contoh kasus supaya lebih cepat memahaminya ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan Magic Wand Tool ya. Klik area di sini dulu. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya kok yang bawahnya nggak terseleksi? Nah, kenapa? Karena ini tertahan oleh ini ya. Nah, tertahan oleh ini. Makanya mentok di sini. Terus di ini juga ya. Nah, tertahan oleh ini. Oke. Terus bagaimana sih menambah area seleksi supaya ini sama-sama terseleksi? Nyata caranya tekan tombol shift pada keyboard, tahan sampai terseleksi ya. Jadi ada tombol shift ini untuk menambah, tombol alt ini untuk mengurangi. Kata kuncinya seperti itu ya. Oke, ini masih keadaan terseleksi teman-teman. Lalu pencet tombol shift, jangan dilepas, tahan, lalu klik di area yang belum terseleksi. Nah, seperti ini. Semua latar background ini yang berwarna putih ini sudah terseleksi. Nah, sekarang kita akan balikan area seleksinya. Jadi yang akan kita seleksi sesungguhnya adalah si Donald Bebek ini karena kita akan copot, kita akan copy dan pindahkan ke lembar kerja baru ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita area seleksinya balikan. Caranya gimana? Klik kanan. Nah, di sini ada pilihan select inverse, teman-teman. Nah, select inverse fungsinya adalah membalikan area seleksi ya. Jadi inverse, inverse itu artinya kebalikan ya. Nah, teman-teman klik select inverse. Nah, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah terbalik. Yang tadinya area seleksi background sekarang menjadi si Donald Bebek ini, si objek utama ini. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah klik kanan, lalu pilih feeder. Nah, pilih feeder. Nah, lalu beri radius dengan nilai 1 ya. Dengan nilai radius 1. Jadi teman-teman, jika teman-teman menyeleksi, ingin mengcropping tujuannya ya, ingin mengcropping. Misalkan nih ada foto grup foto ya, latarnya itu warnanya itu hijau, green screen. Terus teman-teman pakai teknik yang seperti Bapak ini praktekkan. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan feeder, maka hasil seleksinya itu akan kasar ya, akan kasar sekali. Jadi nggak enak dilihat, yang ngerapih intinya ya. Maka digunakanlah feeder supaya halus ya hasil dari seleksinya. Nah, radiusnya itu beri angka 1 antara 0,5 sampai 1 ya. Jangan terlalu halus karena jelek juga kalau terlalu halus ya. Nah, beri angka 1.
Lalu klik OK. Udah ya, udah diklik OK, lalu Ctrl C pada keyboard. Barengin ya, ini shortcut ya. Jadi teman-teman belajar bermain shortcut juga. Nah, seperti ini, Ctrl C. Nah, setelah itu buka gambar pantai yang tadi sudah di download oleh kalian ya. Kita coba buka gambar pantai ya. Oh iya, teman-teman sekali lagi, bagaimana sih caranya untuk menghilangkan seleksi? Tadi kan udah di copy, udah aman ya. Nah, caranya adalah Ctrl D. Pada keyboard, pencet Ctrl D secara berbarengan ya. Maka akan hilang ya seleksinya. Nah, lalu kita buka gambar baru ya. Oh, bukan ini. Oh, ini nih. Nah, ini gambar pantai. Nah, ini ada gambar pantai ya, teman-teman. Nah, ini kita akan paste atau kita akan paste si gambar Donald bebeknya ke si pantai ini ya. Caranya adalah Ctrl P. Nah, seperti ini Ctrl P ya. Nah, seperti ini. Cuman masalahnya sekarang bagaimana sih cara untuk membesarkan objek si Donald bebek ini? Caranya Ctrl T ya, Ctrl T secara berbarengan pada keyboard. Ctrl T ini artinya scale ya. Nah, lalu pencet tombol Shift pada keyboard, Shift ya, tombol Shift pada keyboard, tahan. Lalu kita drag ya, kita drag ke samping atas. Nah, seperti ini kira-kira ya. Supaya apa? Karena kalau nggak pakai Shift, ini akan penyok seperti ini ya, nggak akan presisi ya. Kalau pakai Shift, nah ini akan sangat presisi ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti ini. Nah, lepas ya lalu enter. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, dengan teknik dasar ini teman-teman bisa memanipulasi gambar-gambar foto-foto juga ya. Nah, foto apa? Teman-teman lagi duduk di taman misalkan. Mau nih belakangnya yang asal taman mau di California, Amerika misalkan ya bisa ya dengan teknik ini. Tapi tentunya harus benar-benar kontras antara background dengan objek. Nah, tadi yang Bapak sebutkan itu teknik yang paling dasar ya. Nah, nanti udah istirahat kita akan lanjut ke teknik yang lebih lebih menantang ya. Bapak sebut lebih menantang aja karena tingkatnya agak agak sulit ya. Nah, Bapak akan perlihatkan hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, artinya seperti ini. Nanti di akhir project kita akan beri efek. Misalkan ada meteor yang sedang jatuh ke pantai lalu meledak ya, menimbulkan api. Nah, ada semburan apinya nanti ya. Untuk nanti ya, kita belajar cropping. Intinya bisa cropping itu kita bisa memanipulasi apapun ya. Misalkan Hilman ngepen sama siapa? Sama artis sama Ariel Noah misalkan. Nanti bisa bergandengan ya. Nah, di sebelah kanannya artis Ariel ya. Hilman di sebelah kirinya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya seru lah pokoknya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, adakah yang mau disampaikan ataukah ada yang udah berhasil? Bapak pingin tahu ya di sini di antara teman-teman di sini. Nah, ini masih masih dasar sekali ya. Yang penting nggak apa-apa, yang penting udah paham bener ya logiknya bagaimana nge-cropping ini. Nah, nanti akan gampang nanti selanjutnya ke sananya. Karena yang lebih sulit itu menurut Bapak awalnya itu adalah di basic ya. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana caranya penggunaan tools terus tekniknya gimana. Nah, itu. Yang penting basic aja dulu ya nggak apa-apa. Oke, gimana di sini ada yang udah berhasil? Bapak, Ya? terus yang pertama tuh tadi apa namanya Pak? Kurang kedengaran? Tools yang pertama tadi apa namanya Pak yang buat Bapak cropping? Namanya itu Magic Wand Tool ya.
fungsinya adalah sebagai tools untuk menyeleksi objek. Nah, itu Magic Wand tuh. Ada lagi Polygonal Lasso, ada lagi Pen Tool ya, banyak sekali. Cuman ini Bapak yang paling basic aja dulu, yang paling dasar. Yang penting logikanya itu udah dapet ya. Oh, seleksi ini gini sih caranya gitu. Kalau pengen kecilin bebeknya pencet apa, Pak? Ngecilin apa? Si gambar ini apa? Si bebek. Oh, Ctrl T. Itu Oke. pakai apa? Shortcut ya. Jadi belajar ya bermain shortcut. Nah, Ctrl T. Nah, ini scale ya. Fungsinya untuk scale, merubah ukuran asli ya. Merubah ukuran asli, scale. Mau mengecilkan atau mau lebih ngebesarin, yaitu pakainya scale ya. Shortcutnya adalah Ctrl T. Nah, biasakan menggunakan tombol shift pada keyboard supaya apa? Supaya lebih presisi ya. Kalau nggak pakai shift nanti akan penyok. Misalkan mau mengecilkan nih, tiba-tiba seperti ini penyok ya. Tapi kalau pakai tombol shift, nah maka akan rapih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, enter. Nah, ini. Kita akan lanjut nanti udah istirahat ya. Sambil teman-teman ngedownload aplikasi software Photoshopnya bagi yang belum silakan diinstal. Jadi ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Silakan teman-teman boleh beristirahat ya. Nanti kita insya Allah akan disambung lagi pukul 10 teng ya. Dengan materi teknik yang lebih agak advance ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak recordnya di ke LMS-in nggak Pak? Apanya? Ini yang record Bapak yang tadi Bapak. Nggak, Bapak udah bikin vlognya, nanti tinggal ditonton di YouTube YouTube Bapak aja. ya? Oke Pak, siap. Ntar Ya. kasih linknya ya Pak. Ya, Ya Pak, atur nuhun. boleh beristirahat silakan. Nanti kita ketemu insya Allah pukul 10 ya.